hidup itu kesehatan itu investasi. Ya betul. Ketika nanti dia di usia tua sakit-sakitan ya Malah lebih mahal. Menghasilkan kebun teh sawah dijual untuk berobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan BBK Bincang-Bincang Kesehatan bersama Salis Group. Kali ini seperti biasa kita ditemani oleh Dr. Kintoko ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang imun. Mungkin persiapan belum tiga kali. Iya. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah ditemani beliau. Ya, kita akan bincang-bincang kaitannya dengan imun. Nah, saat ini Ustaz, di mana musim penghujan di sini ya. Nah, itu kan banyak sekali nih ya orang-orang yang sakit. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ya korelasi ya antara kemudian imun terus kemudian virus seperti apa. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bincang-bincang kesehatan yang di handle atau dikelola oleh sahabat Salis, bicara tentang imun atau daya tahan tubuh itu adalah bagian yang terpenting dari sistem yang membangun kesehatan kita ya. Artinya apa? Orang-orang yang mudah sakit, ya, yang mudah jatuh sakit, ya, dikit-dikit sakit, kemungkinan memang dia daya tahan tubuhnya atau imunnya lemah, gitu ya. Jadi korelasinya jelas bahwa ketika daya tahan tubuh kita ini bagus, maka kesehatan itu juga bisa kita dapatkan secara optimal. Tapi ada juga yang imunnya terlalu kuat, sehingga karena dia terlalu kuat terjadi yang disebut dengan autoimun. Itu juga kondisi yang tidak baik bagi kesehatan. Banyak penyakit-penyakit yang disebabkan karena autoimun. Contohnya misalkan rheumatoid arthritis atau rematik biasa kita sebutnya. Itu karena autoimun. Juga penyakit diabetes tipe 1 itu juga karena autoimun. Kemudian penyakit lupus itu juga karena autoimun. Jadi pada saat imun terlalu kuat, ya, dia akan menghajar, istilahnya menghantam organ-organ yang ada di dalam tubuh dia sendiri. Maka pada kondisi ini pendekatannya adalah menurunkan imun itu pada kondisi normal. Sebaliknya, ketika imunnya lemah di bawah kondisi normal, maka dinaikkan. Ya, itulah yang dimaksud dengan imunomodulator, modulasi. Jadi naik turun. Jadi imun itu buahnya itu juga nggak baik. Terlalu kuat nggak? Terlalu kuat nggak baik, terlalu tinggi juga nggak baik. Proporsional ya standar. Bahkan saya punya pernah menangani satu kasus, yaitu imunnya terlalu kuat itu bisa menyebabkan kemandulan, ya, infertilitas pada laki-laki. Jadi spermanya itu mengalami kerusakan oleh karena faktor imun. Terus bagaimana dok cara mengetahui imun kita itu kebanyakan kuat gitu loh, dan cara mengetahui atau lemah seperti itu? Ya, kalau kebanyakan yang dipahami mungkin dengan bahasa yang umum adalah daya tahan tubuh lemah. Itu padahal ada daya tubuh yang terlalu kuat. Terlalu kuat itu yang disebut dengan kondisi autoimun, itu juga tidak bagus. Ya tadi contohnya penyakit lupus, ya, bagian kulit misalkan, ya, atau rematik di persendian, yang itu diketahuinya nanti melalui pengujian di laboratorium. Ya, ketahui bahwa ternyata ini adalah autoimun. Nah, pada kasus autoimun ini pemirsa bincang-bincang kesehatan, jangan sampai kita justru mengkonsumsi herbal ataupun suplemen
ataupun mungkin obat yang meningkatkan imunitas. Wah, itu bisa makin menjadi-jadi itu penyakit autoimunnya itu. Jadi caranya adalah mengkonsumsi herbal-herbal yang dia bersifat imunomodulator. Jadi imunomodulator itu fleksibel, dia bisa mengkondisikan ketika imunnya terlalu kuat. Dia bisa turunkan pada batas normal. Stabilisasi. Stabilisasi. Ketika imunnya terlalu lemah, dia naikkan ke batas normal. Itu yang disebut imunomodulator. Maka dalam konteks imunomodulator itu, Mas Wono, sebenarnya ada 3 pengertian. Yang pertama, menurunkan tadi bagi yang kondisi penyakitnya autoimun. Itu seperti ini disebut dengan istilah imunosupresan. Mendepres mensupres, menekan. Kemudian ada imunostimulan, yaitu menstimulasi daya tahan tubuh yang lemah ke kondisi normal. Ya kan? Imunostimulan. Nah, ada satu lagi namanya imunoadjuvan. Nah, ini yang jarang kita pahami. Imunoadjuvan itu konsumsi suatu produk yang memberikan efek adjuvan. Jadi adjuvan itu dalam kasus contohnya misalkan vaksinasi virus HIV/AIDS diadjuvan dengan squalene, suatu minyak ini dari hati ikan cucut misalkan atau ikan hiu, ya itu hatinya itu mengandung squalene. Nah, kombinasi dari keduanya itu akan mempercepat respon dari responnya, dan juga memperpanjang durasi dari vaksinasi atau imunitas itu. Itu karena penambahan squalene. Nah, squalene itu disebut sebagai imunoadjuvan. Itu yang perlu saya sampaikan, karena memang yang dipahami imun selalu logikanya atau kebanyakan daya tahan tubuh lemah, dan itu memang betul. Itu sebagian besar memang kondisi daya tahan tubuh lemah ditambahkan bahan atau jamu atau herbal atau suplemen yang meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, yang seperti ini disebut imunostimulan. Berarti bisa tanggulangi seperti yang tadi ya, herbal yang untuk menstabilisasi tadi ya. Iya, baik itu yang lemah maupun yang kuat maupun yang responnya biar cepat. Imunoadjuvan. Jadi kalau bicara imunomodulator itu ada 3, yaitu stimulan, imunosupresan, dan imunoadjuvan. Nah, seperti itu. Mungkin untuk fungsi imun sendiri Ustaz, ke tubuh kita itu ya seperti apa Ustaz? Ya. Jadi imun itu diibaratkan sebagai tentara. Ya, tentara. Di mana kita punya lawan yang disebut sebagai patogen. Itu bisa dari bakteri, dari virus, dari jamur, dan lain-lainnya. Nah, pada saat kondisi kemarin ya, pandemi corona ya, yang Maret 2020 kan, Indonesia kan benar-benar terpuruk kondisinya awal-awal itu, dimana banyak yang mengalami kasus kematian akibat COVID ya. Nah, itu salah satunya dipicu karena lemahnya daya tahan tubuh, atau bahasa lainnya lemahnya pasukan tentaranya. Gitu. Nah, pasukan tentara itu ada yang di garda depan, istilahnya, ada yang garda belakang. Garda depan itu adalah yang bersifat inet. Inet itu ya istilahnya dia tidak spesifik. Contoh, misalkan pada kulit kita ini ada sistem imun yang ada di kulit kita, gitu. Yang dia adalah di garda terdepan, sehingga nanti kalau ada kelainan atau masalah-masalah pada kulit kita, dia yang tampil duluan. Jadi dia bersifat umum, tidak spesifik. Sedangkan garda belakang itu adalah sistem imun yang sifatnya spesifik, dan dia bisa mengenali agen-agen infeksi jika itu sudah dikenalkan agen itu kepada daya tahan tubuh kita, antibodi kita. Nah, antibodi atau imunitas yang berbasis antibodi itu disebut adalah imunitas yang spesifik. Istilah tentara itu sudah pasukan khusus gitu lah. Kopassus ya.
Seperti itu gambaran imunitas itu. Baik, menarik sekali pemirsa, di mana imun itu juga bermacam-macam. Ada tentara, mungkin kalau di dunia percaturan itu pion ya, Ya, yang terdepan itu ya, paling depan itu ya. Baik. Selanjutnya Zat, kita pernah mendengar tentang virus itu kadangkala ada virus yang positif. Apakah ini imun atau bukan? Atau virus yang kemudian justru dibutuhkan tubuh? Ya, ya itu sistem vaksinasi. Vaksinasi ya. Jadi vaksinasi itu menstimulasi antibodi kita dengan komponen-komponen dari si agen infektif itu, bisa virus. Ya, yang diambil bisa bagian tertentu atau bisa materi genetiknya seperti RNA atau DNA-nya, atau dari keseluruhannya tapi dilemahkan secara menggunakan pendekatan kimia. Jadi virus itu dilemahkan secara kimia terus dimasukkan ke dalam tubuh. Nanti antibodinya itu akan merespon. Nah, yang seperti ini disebut spesifik. Oke, ada korelasi nggak yang tadi seperti vaksinasi tadi ya terkait dengan imun kita? Apakah ketika divaksin itu kemudian dimasukkan virus yang positif misalnya, kemudian imun akan bagaimana seperti itu? Ya akan direspon oleh antibodi. Ya. Nah, responnya antibodi terhadap agen vaksin itu bisa lebih cepat dengan penambahan imunoadjuvan tadi. Contohnya kalau dalam vaksinasi HIV/AIDS itu selain divaksin dia mengkonsumsi kapsul squalene gitu. Nah, ada kondisi seperti ini juga disebut sebagai imunoadjuvan dalam kondisi dalam kombinasi antara Thaibuvir. Thaibuvir itu yang dulu pernah kita kenal dengan istilahnya Kustul Hindi. Ya, Kustul Hindi dikombinasikan dengan obat-obat sintetik itu juga kaitannya dengan terapi adjuvan. Kalau itu nanti berkaitan dengan daya tahan tubuh, imunitas yang namanya imunoadjuvan. Seperti itu. Jadi adjuvan itu atau penggunaan suatu produk itu juga akan menyebabkan imunitas itu lebih responsif, lebih cepat untuk peningkatan antibodinya, dan juga prolong itu durasinya lebih panjang. Itu manfaat dari imun adjuvan. Maka saya kasih contoh imun adjuvan yang sekarang ini dipakai dan akan diuji cobakan kepada konteks di vaksinasi pada corona, itu adalah kapsul squalene. Kapsul squalene. Ya, squalene. Itu bentuk kapsul atau gimana? Ya, kapsul. Tapi itu dari minyak dari ikan hiu atau ikan cucut. Itu. Jadi enggak udah disuntikan tapi dikonsumsi. Ya, disuntikan vaksinnya. Tapi sembari disuntik dia mengkonsumsi. Oh, dua-duanya. Ya, itu namanya imunoadjuvan. Dan saya berpikir kemungkinan banyak imunoadjuvan yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan, termasuk salah satunya madu. Madu. Iya, madu itu bisa untuk terapi imunoadjuvan. Jadi depan kita ini sudah ada produknya. Ada madu Dr. Kim. Masya Allah. Bisa dulu Ustaz? Alhamdulillah, siap ready. Ya. Masya Allah. Lewat salis ya. Just. Baik Ustaz, kaitannya dengan masih daya tahan tubuh ya, di mana orang itu kan berbeda-beda. Mungkin bisa diceritakan kenapa kok orang itu punya daya tubuh yang lemah, yang berbeda-beda. Ya. Pertama adalah status nutrisinya dia juga kurang bagus. Makan apa? Ya, makanya telo terus gitu misalkan gitu ya, tidak ada salimi terus gitu ya. Salimi terus gitu. Atau mie yang instan itu ya. Jadi itu berdampak buruk kepada sistem imun. Jadi status nutrisi yang paling bagus adalah yang kaya dengan kandungan protein. Karena antibodi itu bahan baku penyusunnya adalah suatu protein. Nah, jadi status nutrisi pengaruh. Yang kedua, status stres.
kondisi stres pikiran. Setiap orang kan juga berbeda karena punya latar belakang apa yang berbeda-beda ya, lingkungan yang berbeda, sehingga ini memunculkan agen stresor yang menyebabkan pikiran terpengaruh. Nah, itu langsung berdampak kepada sistem imun itu turun. Berikutnya adalah yang disebut dengan kebiasaan exercise atau olahraga, itu juga berpengaruh. Orang yang seminggu 3 kali rutin melakukan aktivitas jogging katakanlah atau cycling bersepeda dengan durasi 45 sampai 1 jam dalam sekali olahraga, itu imunnya lebih bagus. Nutrisi, stres, olahraga itu adalah faktor yang bisa mempengaruhi imun kita ini mengalami penurunan. Dan itulah yang harus kita upayakan dengan konsep booster imun kan. Jadi daya tahan tubuhnya itu ditingkatkan. Yang keempat, sistem imun itu juga akan turun pada kondisi penyakit-penyakit kronis seperti diabetes. Diabetes itu menurunkan sistem imun. Hipertensi, gagal ginjal, itu turun kondisi imunitasnya. Dan yang terakhir adalah mereka yang memiliki kadar antioksidan di dalam tubuh itu yang kurang dari normal. Jadi dia mengalami situasi di mana toksin di dalam tubuhnya itu banyak. Sumber toksinnya tadi dari bahan-bahan pengawet makanan, contohnya polusi udara. Jadi orang yang tinggal di kota besar dengan paparan emisi polusi dari gas kendaraan bermotor, sebetulnya secara daya tahan tubuh dia relatif lebih rentan atau lemah. Karena agen toksinnya masuk ke dalam tubuh yang dihirup itu lebih banyak, sehingga kadar antioksidan di dalam tubuhnya itu bisa turun, dan itu menyebabkan daya tahan tubuhnya akan turun juga. Ada 5 ya yang mempengaruhi: status nutrisi, ya, kemudian apa tadi yang kedua, olahraga, stres, pikiran, kemudian adalah adanya antioksidan yang rendah di dalam tubuh kita, dan penyakit kronis. Itu sangat berpengaruh. Baik, Ustaz. Ini kan kita mau menghadapi gelombang 3 kabarnya gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ya terkait dengan pengalaman masa-masa kemarin ya, di mana kita memang istilahnya belum siap menghadapi virus corona ini ya, yang dikatakan. Nah, apa mungkin yang perlu dipersiapkan agar mungkin nggak ada gelombang 3 lah ya. Doa kita kan seperti itu. Ya. Antisipasinya. Ya. Maka yang dipahami oleh kita tadi, bahwa sebagian besar memahami imun itu hanya bicara dari lemah menjadi normal atau kuat tadi. Tapi jarang yang dari kuat tambah kuat. Nah, kuat tambah kuat itu juga tidak normal. Tadi saya sudah katakan kondisi autoimun tadi. Nah, kalau dalam konteks pandemi itu logikanya itu adalah dari lemah menjadi normal. Nah, apa yang kita lakukan? Ya berarti merujuk kepada sebab-sebab apa yang menyebabkan imun kita itu bisa meningkat. Satu tadi nutrisi diperbaiki ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi nutrisi yang rendah dengan nilai gizi, atau makanan yang rendah nilai nutrisinya atau gizinya, terutama protein ya. Jadi itu harus kita lakukan. Kemudian kita bisa melakukan olahraga teratur, ya kan, regular exercise, ya, jogging teratur seminggu 3 kali, bersepeda dan sebagainya. Itu. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa kita juga harus menggunakan suplemen-suplemen herbal yang bisa kita gunakan, terutama yang mengandung kemampuan untuk imun booster, meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya jinten hitam, ya. Contohnya esinase. Hanya esinase itu dia tidak boleh pada mereka yang mengalami autoimun tadi.
Esinase itu seperti apa? Echinacea itu satu jenis tumbuhan ya yang dia kaya dengan kandungan zat aktif yang tadi bersifat meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, Echinacea. Terus apa lagi dok? Kemudian ada juga meniran. Meniran. Ya, di situ ada zat aktif namanya pilantin ya. Kalau di dalam jintan hitam itu ada timoquinone gitu ya. Jadi itu adalah bahan aktif yang menyebabkan imun kita itu meningkat. Dan juga bisa menggunakan madu. Ya, madu juga efektif untuk membooster sistem imun karena di sana banyak jenis-jenis flavonoid yang atau senyawa polifenol yang ada di dalam madu yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, terutama yang aktivitas dari tentara yang di garda depan tadi. Ya, ion tadi. Menarik sekali pemirsa untuk bincang-bincang kesehatan pada kali ini ya. Masih ada pertanyaan, jadi jangan khawatir ya, ini belum selesai ya. Kita juga masih punya waktu 10 menit lagi insya Allah. Baik, kaitannya dengan antara daya tubuh anak dengan daya tubuh dewasa, Ya. Itu apakah berbeda dok? Dan kabarnya sih ada yang bilang imun anak itu lebih kuat ya. Segala macam. Apakah benar seperti itu? Pertama tergantung pada apakah anak itu ketika dia masih pada fase menyusui itu cukup mendapatkan ASI eksklusif. Itu akan menentukan status daya tahan tubuh di kemudian hari. Contoh anak-anak yang disusui dengan kecukupan, terutama kandungan kolostrum yang ada pada air susu ibu pada fase-fase awal menyusui, ini akan membangun sistem imunnya itu bagus. Itu satu. Yang kedua, apakah anak itu mengalami stunting atau tidak? Stunting itu dia kekurangan nutrisi. Biasanya terjadi pada saat masih di dalam kehamilan sampai usia anak itu 2 tahun. Kalau fase ini kita anggap sebagai 1000 hari kehidupan pertama bagi si anak ini, jika nutrisinya pada saat si ibu itu hamil kurang, dan ketika anak dilahirkan sampai umur 2 tahun juga nutrisinya kurang, ini di kemudian hari nanti sudah sakit anaknya. Di remajanya, di dewasanya itu sudah jatuh sakit karena sistem imunnya dia lemah. Kenapa? Karena dia kondisinya stunting. Stunting itu bahasa lainnya jebol, kerdil, kunting, kontet, itulah, ya kan? Itu istilah-istilah yang menunjukkan stunting. Itu mesti daya tahan tubuh dia lemah. Ini yang harus pertumbuhannya itu terhambat ya. Termasuk sistem imunnya. Jadi kalau dianggap berbeda atau tidak dengan dewasa jelas berbeda. Ya, secara umum kalau untuk anak-anak ini kan fungsi-fungsi dalam tubuh itu kan masih berkembang. Kalau dewasa kan sudah dalam kondisi matang gitu ya, sudah optimal katakanlah. Sehingga pada kasus anak-anak itu memang salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan cara membooster. Jadi memberikan suplemen-suplemen. Ketika anak nanti masuk pada fase 6 bulan ke atas, itu disebut dengan MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, berikan sumber-sumber nutrisi yang tinggi, terutama protein-protein pada makanan si anak ini supaya daya tahan tubuhnya di kemudian hari nanti bagus. Selain memang dia sudah mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan. Itu yang harus dipahami. Cuman kadang begini dok, faktanya itu anak-anak itu nggak suka makanan seperti itu. Jadi susah makannya yang gurih-gurih, yang micin-micin. Ya. Itu ya. Gimana solusinya? Ya, solusinya harus dibiasakan. Ya. Dibiasakan makan yang sehat. Berarti ini kreativitas dari si ibu ya. Ya, misalnya makanan ya, anak itu kan suka ini. Anak itu kan suka apa? Suka yang manis-manis. Cobalah ganti manisnya, jangan pakai gula tapi pakai madu. Atau pakai gula aren. Jangan pakai gula pasir. Ini lebih mahal kayaknya. Ya, ono
hidup itu kesehatan itu investasi. Ya betul. Ketika nanti dia di usia tua sakit-sakitan, ya Malah lebih mahal. lebih mahal menghasilkan kebun, teh, sawah, gitu, dijual untuk berobat. Yang mendingan kita biasakan yang rutin, Ya. 1 sendok madu setiap hari gitu kan. Tetapi pada hari tuanya itu atau pada saat dia memasuki fase lansia itu tetap sehat. Jadi kesehatan itu adalah investasi. Baik dok, untuk selanjutnya ya, untuk kaitannya dengan keluarga, ya, dimana kadang-kala kan kita sering jumpai satu orang kena virus terus kemudian menyebar seluruh anggota gitu ya. Itu kan kita juga serba bingung gitu loh. Sebagai seorang ayah ya kepada anak itu kan kalau jaga jarak juga nggak nyaman ya. Apalagi ibu ya, ibu sama anaknya, apalagi ibu sama bapak. Ini juga nggak enak banget itu ya kalau jaga jarak ya. Nah ini mungkin tips-tips kesehatan untuk keluarga dok ya agar terjauh dari virus. Ya jadi gini, ketika kita melihat ya pola makan dari anak, ya, itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pola makan ayah ibunya atau abi uminya gitu atau papa mamanya. Sehingga kalau dilihat secara sistem imunnya ya kalau orang Cina bilang mama guru gitu. Mama guru itu ya 50-50 gitu. 11-12 gitu ya. Mirip termasuk pola normalnya. Gitu. Pola normalnya. Oleh karena itu bagaimana membiasakan supaya semua anggota keluarga itu tetap sehat kan gitu intinya untuk menghadapi varian-varian mutasi-mutasi baru dari virus corona di masa yang akan datang. Berarti satu keluarga itu harus punya pola makan sehat yang sama, yang mirip. Jadi kalau ayahnya, ibunya suka sayuran, ayah tidak suka, ini berarti sesuatu yang menyalahi kodrat. Ya, berkontra. Kalau kita bicara ini pasangan yang harmonis, pasangan yang dalam bahasa normatifnya sakinah gitu, ya mestinya di sini sama. Kalau istri suka sayur, mestinya ayah juga suka, anaknya juga suka gitu. Supaya masuk istri makan sayurnya, ayah makan buahnya. Nah, gitu kan. Ya. Oleh karena itu, pola pikir ini harus menjadi kita tanamkan sejak dini pada keluarga kita, anak-anak kita. Karena sebetulnya saya sampaikan, satu dari keluarga itu lemah sistem imunnya, maka itu menjadi pintu masuk tadi bagi si virus untuk nyebar ke yang lain. Gitu. Tapi kalau semua anggota keluarga itu terjaga, sistem imunnya bagus, ya, kehidupannya itu damai, tidak stres, gitu ya, satu dengan yang lain saling penuh dengan kehangatan, rasa satu keluarga itu. Ini saya kira keluarga itu cara seperti ini sudah bisa memproteksi dari berbagai serangan-serangan agen dari luar. Itu yang harus kita pahami bagaimana keluarga itu sebagai satu kesatuan utuh, tidak bisa membiarkan salah satu anggota keluarga atau anak-anaknya itu dia tidak punya habits yang sehat kemudian kita biarkan, karena dari situ itu menjadi pintu masuk. Kan begini, virus itu akan menyerang pada satu kesatuan keluarga, tetapi dia menyerang pada yang terlemah, kan begitu. Ya ibaratnya kalau pasukan itu mencari titik lemahnya, apakah di benteng sebelah kanan, timur atau barat, misalkan gitu. Sama virus juga begitu. Kalau dalam satu keluarga ada yang paling lemah di situ, maka itu yang harus dilindungi. Contoh dalam kasus pandemi corona kemarin, banyak yang kena itu dari kalangan lansia. Lansia banyak meninggal, betul. Karena sistem imunnya pas itu adalah yang paling rendah dan di situ paling rentan kalau kemudian terkena infeksi. Maka virus masuknya lewat situ. Nah inilah yang harus dipahami bahwa dalam konteks penyakit infektif dia bisa menular. Ya, semakin intensitasnya itu semakin sering, ya potensi penularannya semakin sering. Nah itu harus kita proteksi. Salah satunya adalah
jadikan kehidupan keluarga itu kehidupan yang harmonis dan dengan lifestyle atau gaya hidup yang sehat. Jadi tidak ada potensi dari si virus itu akan masuk dari mungkin jalur anak, mungkin jalur ayah, jalur ibu, jalur kakek, jalur nenek, karena satu keluarga itu memiliki komitmen yang sama, visi untuk sehat bersama. Oke. Ini terakhir ya, untuk menghadapi mungkin ya, antisipasi gelombang 3 nih ya, bagi kesehatan keluarga juga. Kiranya ada nggak ramuan herbal yang untuk menanggulangi itu, antisipasi corona tersebut? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang preventif, promotif, ya, upaya untuk meningkatkan kesehatan kita dan mencegah dari penyakit-penyakit infeksi ya, dari persiapan kalau benar-benar. Tapi berita yang saya dengar sudah ada varian baru dari Inggris yang sudah masuk ke Indonesia lewat Jakarta. Varian baru Ya, apalagi? nah itu yang masuk gelombang 3 itu konon katanya begitu. Nah nanti kita lihat. Nah apapun itu, bahwa virus memiliki kemampuan untuk bermutasi jelas karena dia hanya ada material genetik saja, yaitu kalau nggak RNA, DNA. Nah malangnya, bukan malangnya, tapi kenyataannya bahwa corona itu termasuk jenis virus dengan material genetik RNA, maka dia dikelompokkan namanya virus RNA. Virus RNA itu lebih mudah dan lebih cepat mutasi dibandingkan yang DNA. Maka saya tidak kaget juga ketika ada pemberitaan bahwa ini akan masuk pada fase gelombang berikutnya karena mutasi baru. Karena kenyataannya virus RNA itu ya seperti itu karakternya. Tapi jangan khawatir, kan tadi sudah saya sampaikan, Allah itu sudah mempersiapkan satu sistem pertahanan tubuh dalam diri kita, baik yang bersifat garda depan tadi, pasukan di garda depan maupun pasukan di garda belakang. Yaitu apa? Makrofag salah satu. Makrofag itu satu molekul yang termasuk dalam konteks daya tahan tubuh, yang nanti dia bisa memakan si virus-virus atau bakteri atau jamur yang masuk ke dalam tubuh kita. Dia makan. Nah, proses makannya makrofag itu disebut dengan fagositosis. Jadi diuntal habis istilahnya itu. Nah, bahasanya bantu kan diuntal. Gitu. Minum obat itu? Ya, diuntal, rasa dimamah gitu. Nah, si virus atau bakteri atau jamur dan lain-lain parasit dan sebagainya itu begitu sudah di dalam tubuhnya si makrofag ini akan dihancurkan oleh enzim yang namanya lisosom. Itu hancur itu virus apapun itu dengan lisosom itu. Nah itulah yang harus kita upayakan supaya tubuh kita itu mempunyai kandungan makrofag yang cukup. Jumlahnya cukup, aktivitasnya juga si makrofag ini. Nah, apa ramuannya? Kalau kita ingin membuat ramuannya, yang pertama kita bisa menambahkan atau menggunakan jinten hitam. Jinten hitam. Ya. Jinten hitam nanti dikombinasi bisa dengan menambahkan madu, ya, atau langsung dikonsumsi. Ya, jinten hitam direbus dengan air ya 1 sendok teh dengan air 200 sampai 250 ml. Airnya air panas mendidih, kemudian ditutup ya, ditunggu selama 15 menit atau sampai hangat. Kalau mau ditambahkan madu, tambahkan madu 1 sendok makan ya. Tapi harus diingat madunya madu asin. Madu asin. Kalau ini gimana? Ya, alhamdulillah ini madu bersanad, ini madu asin. Masya Allah. Madu bersanad itu madu yang jelas bahwa ini siapa distributornya atau suppliernya dan siapa peternaknya, itu harus tahu. Harus tahu ya. Jangan sampai ada penyelundup ya. Nanti yang kita mencampurkan sesuatu. Itu masalahnya. Kalau kita nggak tahu siapa suppliernya dan siapa peternaknya, tahu-tahu dapat madu, ternyata dioplos dengan gula. Nah, sanadnya terputus sanadnya, ya, atau doe jadinya. Madu doe. Kali ini ada kajian madu doe. Tadi jinten hitam. Ya. Jinten hitam itu kemudian diminum. Ya, diminum sehari bisa 2 bisa 3 kali tergantung kondisi fisik. Kalau dengan takaran yang sama sebetulnya. Ya,
Kalau terlalu lemah ya 3 kali setelah makan ya. Setelah makan. Ya. Selain itu Anda bisa menggunakan rosella. Rosella, Ya. bunga itu ya. Ya, bunga rosella itu juga bagus untuk sistem imun, meningkatkan. Cuma rosella ini punya kemampuan menurunkan tekanan darah. Jadi pada mereka yang mengalami hipotensi, hati-hati nanti tambah turun lagi. Tapi bagi mereka yang kecenderungannya itu hiper, itu pas. Pas ya. Ya, dia dapatkan dua-duanya. Satu, kondisi tekanan darah terkontrol. Yang kedua, imunnya meningkat. Itu rosella. Jadi khasnya rosella itu membooster imun, tapi dia punya dampak menurunkan tekanan darah. Nah, kalau tekanan darahnya itu sudah rendah, pakai itu tambah rendah kan, jadinya kondisinya makin ya apa istilahnya itu hipotensi lah. Berarti itu Pertama jinten hitam, yang kedua rosella. Ada lagi mungkin? Yang berikutnya adalah jenis-jenis dari yang kita sebut dengan istilahnya Asteraceae. Asteraceae itu tanaman-tanaman yang berbunga. Itu ini imun yang luar biasa. Tapi benar, bunga matahari itu memang punya kemampuan untuk imun booster. Ya, yang dipakai ini. Apa itu kelopak-kelopaknya? Ya, itu direbus ya, diseduh itu ya, seperti tadi saya jelaskan. Maka jenis-jenis seperti teh dari bunga krisan ya, atau krisantium itu bagus juga untuk membooster imun. Kalau krisantium itu bunga kertas lah. Dulu kita sebutnya bunga kertas, itu adalah jenis dari krisantium atau bunga krisan atau teh krisan, karena banyak yang menjualnya dengan teh krisan. Ya, nah itu bisa juga dipakai. Cara konsumsinya Sama kayak tadi. Jadi direbus dengan air mendidih, tutup, tunggu 15 menit. Bisa ditambahkan madu, jangan lupa madunya madu asli. Kenapa? Karena kalau ditambahkan gula pasir, ya ada satu penelitian tersendiri, penggunaan gula pasir itu bisa menyebabkan sistem imun itu statis. Berarti dia nggak bergerak, dia diam selama 3-5 jam penggunaan gula pasir. Ya, maka lebih baik kita cari jenis yang lebih sehat untuk sistem imun, yaitu kurangi gula pasir. Atau kalau perlu no sugar. Ya, no sugar. Jadi no sugar, yes honey. Nah, gitu. Yes honey. Yes honey. Ya, jadi manisnya kita ganti dengan madu. Dan madunya harus madu asli yang bersanad. Ya. Jadi jangan sampai madunya juga tercampur gula pasir ya. Jadinya bolak-baliknya gula pasir lagi gitu. Saya terus terang yang mengkampanyekan untuk hidup tanpa memanis gula. Ternyata bisa. Gula pasir kan? Bisa kok, bisa hambar atau gimana? Ya artinya hidup ini kan kalau mereka yang sudah biasa menikmati pahitnya kehidupan itu kan sudah biasa. Ini nggak harus apa-apa ya. Dan katanya manis itu yang selalu yang di akhir. Nanti aja ya mati khotimah kan manis. Keren. Baik pemirsa, cukup luar biasa bincang-bincang kesehatan pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang beliau berikan itu bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa dicoba ramuannya beliau tadi untuk menghadapi belum yang mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini ya, karena dokter juga ada acara. Ya. Nah mungkin kita lanjut pertemuan bincang-bincang kesehatan selanjutnya ya, di akun yang sama yaitu Salis Group. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, untuk mendapatkan notifikasi tombol lonceng, jangan lupa. Sekian dari kami Salis Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Sama-sama.